amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Ustaz Muhammad. Saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Ustaz Mujibdi, pengurus pengajian, saya syukur para jamaah Masjid Al-Istiqomah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita Tafsir Yasin karya Syekh Ahmad Izadah. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Al-muradu minas sirat dinul Islam. Jadi dilanjutkan dari ayat yang kemarin, kita sampai pada ayat ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Al-muradu minas sirat, yang dimaksud dengan kalimat sirat pada ayat ini dinul Islam, yaitu agama Islam. Artinya siapa saja yang beragama Islam, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang lurus. Berbahagialah kita sampai saat ini menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang muslim yang dalam ayat ini dijelaskan orang yang berada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan keislaman kita ini ya terus melekat, ya, sampai maut mendatangi kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan para khotib setiap Jumat itu, wala tamutunna, dan jangan kalian sekali-kali mati, wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ya, matinya mati muslim, jangan mati kafir. Ya, seperti ini kan sekarang bulan Zulqa'dah, ya, bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui, sudah ditetapkan, yaitu dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Sehingga ketika perintah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kewajiban manusia itu adalah melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji itu rukun Islam yang kelima. Meskipun perintah di ujungnya itu ditambah man istata'a, bagi siapa saja yang mampu, istita'ah, badannya sehat, duitnya ada, perjalanannya aman, itu istita'ah. Ketika itu ada pada diri kita, maka kita wajib melaksanakan haji. Daftar haji itu wajib, ya. Sehingga kalau misalnya nggak daftar, ya, maka kata Nabi, dia boleh pilih apakah matinya mau secara Yahudi atau matinya secara Nasrani. Ini ancaman, peringatan, ya, peringatan bagi kita. Ya, sudah dijadikan oleh Allah orang yang mampu, fisiknya sehat, duitnya ada, perjalanannya aman, kemudian tidak mau daftar haji, ya, tidak mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka ayat
di setelah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang kufur dalam artian tidak mau melaksanakan haji dengan alasan yang dibuat-buat padahal sudah istitoah, ya, maka masuk kategori kufur, ya. Fa innallaha ghaniyyun, Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh haji kita, Allah tidak butuh, ya, kepatuhan kita, ya. Tetapi yang menjadi titik beratnya adalah kita ini memenuhi panggilan Allah. Tuh, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pesan para khatib wala tamutunna illa wa antum muslimun itu benar-benar terjadi pada diri kita, ya. Yakni ya Muhammad, yaitu wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk, ya, di antara para rasul. Ya, ini ayat yang lalu kan menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya akan kerasulan Nabi Muhammad, nggak percaya orang-orang kafir itu. Ya, kenapa nggak percaya? Tidak diberikan hidayah. Ya, orang kalau udah nggak percaya, ya, bukti apapun yang diberikan kepada mereka itu nggak bakal diterima karena udah nggak percaya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Allah sampai bersumpah innaka laminal mursalin. Lamina itu kan artinya benar-benar termasuk, ya, di antara para rasul yang diutus. Kenapa Allah sampai bersumpah? Ini penjelasan ini. Wa dinuka dinul haqqi wal Islam. Wa dinuka, dan agamamu, dinul haqqi adalah agama yang benar, wal Islam, dan agama yang damai. Ya, Islam, aslama, yuslimu, islaman, artinya agama yang damai. Menjadi seorang muslim artinya menjadi pribadi yang bisa menebarkan kedamaian. Dia ada di mana saja, orang sekitarnya merasa damai, tidak merasa terancam, ya, tidak merasa gelisah. Ya, kalau ada dia gelisah, ya, jangan-jangan ada yang hilang nih, ada dia itu, ya, itu belum muslim. Disebut muslim itu kalau keberadaan kita, eksistensi kita, dimanapun kita berada, itu menimbulkan kedamaian bagi orang lain. Muslim diambil dari kalimat aslama yuslimu islaman, maka Islam adalah agama yang damai. Tuh, ya. Kalaupun misalnya ada yang berpendapat bahwa Islam itu diajar disebabkan dengan kekerasan, dengan peperangan, dia harus baca sejarah Islam. Ya. Rasul tidak pernah, ya, menyerang lebih dulu kecuali untuk mempertahankan diri. Ya, karena ada yang bilang begitu, Islam itu disebabkan dengan cara yang dengan peperangan, kekerasan, itu salah. Ya, bahwa Islam disebabkan sesuai dengan namanya itu dengan penuh kedamaian. Perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sesungguhnya demi mempertahankan agama Islam, ya, dari serangan orang-orang kafir. Ya. Wal kufaru ala dinin batil, dan orang-orang kafir itu ala dinin batilin, berada di atas agama yang batil, agama yang salah. Ya, agama yang benar, ya, dalam ayat ini adalah agama Islam, siratim mustaqim, agama yang lurus. Sedangkan agama orang-orang kafir itu dinul batil, agama yang batil. Batil itu salah. Ya. Wa qul ja'al haqqu
wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kebatilan itu pasti akan musnah. Kita nih sebagai manusia, Allah berikan potensi untuk senantiasa berbuat baik. Kasih potensi itu. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Mana yang lebih mendominasi diri kita? Apakah potensi baiknya, apakah potensi buruknya? Tergantung kita yang mengelolanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu ya. Kehadiran kita di masjid ini, ya, setiap subuh, ya, setiap waktu-waktu sholat itu sesungguhnya telah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang zakah, yang mampu membersihkan hawa nafsu kita untuk tidak ibadah kepada Allah, ya, untuk bisa mengendalikan godaan setan. Ya, lagi ngantuk-ngantuk, ya, hujan-hujanan, ya, udaranya lagi sejuk. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, ya nggak bangun, nggak sholat, nggak ibadah. Ya, makanya Nabi menyebutkan raq'atal fajri. Ya, nunnya itu dibuang karena diidofahkan dengan kalimat setelahnya. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena nanti, ya, itu memang dunia beserta isinya ini nggak ada artinya apa-apa selain sujud kita di 2 rakaat itu. Ya, nggak ada yang berguna yang lain-lain itu kecuali sujud kita kepada Allah. Ya, kekayaannya nggak ada artinya, jabatannya nggak ada artinya selain sujud kita kepada Allah. Ya, wal kufaru ala dinin batil. Orang-orang kafir itu memiliki agama yang batil, agama yang salah. Fa'in kila aqsamullah, maka ketika dikatakan Allah bersumpah di anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara para rasul yang diutus, fa'ikana hadzal qasam lil kufar. Qasam ini, sumpah ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Allah bersumpah yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya. Maka kita boleh bersumpah untuk meyakinkan perkataan yang kita sampaikan. Boleh bersumpah. Ya. Mengatasnamakan Allah misalnya, Wallahi, billahi, boleh. Untuk meyakinkan ucapan kita terhadap kebenaran yang mau kita sampaikan. Ya, kayak para pejabat itu kan sebelum dia menjabat disumpah kan. Kalau orang Islam pakai Quran, ya kan? Di atasnya Quran. Demi Allah, saya bersumpah. Ya. Kerjanya benar nggak? Dia udah sumpah loh. Dia udah sumpah. Melanggar sumpah. Nah, ini melanggar sumpah nih. Ada bab nanti melanggar sumpah. Ya, ada kifarat sumpah. Ya, seperti membebaskan budak, puasa 3 hari berturut-turut, ya, memberi makan 10 orang miskin. Itu kifarat sumpah. Jangan mudah untuk bersumpah atas nama Allah. Ya, sebab sumpah itu, ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Benar nggak ketika dulu
yang bersumpah demi nama Allah nggak bakalan begini, nggak bakalan begitu, tahu-tahu melakukan. Ya, itu sumpah. Nah, Allah bersumpah pada ayat ini, inna kalau minal mursalin, sumpahnya ditujukan kepada orang-orang kafir, meyakinkan mereka bahwa Nabi Muhammad termasuk di antara para rasul yang diutus. Bi an yusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin, supaya mereka membenarkan bahwa Muhammad la minal mursalin termasuk para rasul. Fahum la yusaddiqun, ya, mereka tidak membenarkan, mengingkari. Orang-orang kafir itu nggak percaya bahwa Muhammad itu adalah rasul terakhir. Nggak percaya mereka itu. Kenapa mereka tidak percaya? Ya, tidak diberikan hidayah. Ya, di samping mereka mengatakan bahwa Muhammad itu kan ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana mungkin orang yang nggak bisa membaca dan orang yang tidak bisa menulis tahu-tahu menjadi rasul. Padahal Allah jaga Nabi Muhammad itu tetap bersifat ummi, supaya apa yang wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata kebenarannya. Apa mungkin orang yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis, bisa menyampaikan wahyu Allah yang kedengarannya itu sangat puitis? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan puitis, indah kedengarannya Quran itu. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu puitis. Ya. Biar orang-orang kafir percaya, apa mungkin manusia, seorang manusia yang namanya Muhammad, kata orang kafir itu, ya, bisa keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang sangat puitis, yaitu wahyu Allah berupa Al-Quran. Ya, makanya Rasulullah dijadikan ummi supaya mereka meyakini. Wa in kana lil muslimin bi an yusaddiqu anna Muhammadan minal mursalin fahum yusaddiquna bila qasamin fama faidatul qasam. Adapun bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah, bagi orang-orang Islam, sumpah Allah dalam ayat itu bukan ditujukan kepada orang Islam. Ya, sebab tanpa sumpah pun orang-orang Islam sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Ya, maka faidah al-qasam, maka tidak ada gunanya untuk bersumpah. Tuh, ya. Kalau orang udah percaya sama kita, ya udah nggak usah sumpah. Ya, kita punya teman nih, udah percaya sama kita, nggak usah sumpah, langsung percaya. Karena yang ngomong, yang bicara adalah orang yang kita percayai. Ya, orang yang kita percayai, teman kita. Ya, sehingga tidak perlu sumpah kepada orang lain, kepada orang yang baru kita kenal. Ya, mungkin perlu sumpah untuk meyakinkan ucapan kita. Ya. Ujiba bi anna Allah Ta'ala arada an yu'akkida kalamahu lil munkarina. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, bermaksud menguatkan kalamahu, firman-Nya lil munkarina, bagi orang-orang yang munkar, yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Fa qasam naun min ta'kid, maka qasam itu salah satu jenis dari takkid, penguatan. Walidzalik, oleh karena itu aqsam Allah Ta'ala bihi lil hujjah. Ya, Allah bersumpah untuk hujjah, ya, membenarkan apa yang disampaikan. Tanzila, ya, fa in quri'a bin nasbi, kalau dibaca dengan nasab, tanzila. Kita kan bacanya tanzila, tanzilal azizir rahim. Ya.
Fa'in quri'a jika dibaca binasbi dengan nasab yaitu tanzila, yakunu nasbuhu bil fi'li al-mahzufi fa taqdiruhu iqra' tanzilal azizi ya Muhammad. Kalau dibacanya tanzila ya, maka takdirnya dia nasabnya itu dengan fi'il yang dibuang, takdirnya iqra', bacalah. Ya, iqra', bacalah ya Muhammad tanzila. Al-Aziz, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Yakni ya Muhammad iqra' al-manazal ala minal azizir rahim. Bacalah ya Muhammad ya Al-Quran yang diturunkan dari Al-Aziz Ar-Rahim. Allah itu diantara sifatnya adalah Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz itu apa? Yang Maha Perkasa. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Allah itu sifatnya Rahman, sifatnya Rahim. Ya, dalam tafsiran dalam salah satu tafsiran disebutkan Rahmannya Allah itu untuk semua makhluk, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Tapi kalau rahimnya Allah hanya diberikan kepada yang beriman kepada Allah. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang kafir yang tidak ibadah, tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, tapi hidupnya enak, menyenangkan. Ada nggak? Ada, banyakan mereka malah, ya kan? 10 orang terkaya di Indonesia. Ada nggak orang Islam? 10 orang terkaya gitu ya. Lihat daftarnya. Ya, di Indonesia ini banyak orang-orang kaya. Ya. Tapi beriman enggak kepada Allah? Itu Rahman. Allah akan berikan kepada siapa saja ya, semua hambanya baik mukmin ataupun kafir. Itu Rahman, dikasih. Tapi kalau Rahim itu khusus bagi yang beriman kepada Allah. Ya. Mau dia miskin atau mau dia kaya ya, nanti rahimnya Allah itu diberikan ya, baik ketika di dunia ataupun di akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Makanya beruntung orang yang beriman, orang mukmin ya, beriman kepada Allah kemudian kaya, itu beruntung. Nikmal malu solih lil abdi soleh. Sebaik-baiknya harta itu ada di tangan orang yang soleh. Kalau orang soleh punya banyak duit, ya itu kemana duitnya? Pasti buat di jalan Allah. Ditasarrufkannya di jalan Allah. Ya. Tapi kalau duit ada di tangan orang yang tidak soleh, itu bisa kemana aja itu beli pesawat, ya, seperti itu dan sebagainya. Ya. Maka kita doakan nih orang-orang soleh yang ada di masjid ini, ya, jadi orang-orang kaya, ya, biar hartanya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik yang menurut ajaran Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu kan ideal kan? Fid dunyanya hasanah, fil akhiratinya hasanah, itu ideal itu. Ya, di dunianya baik, di akhiratnya dapat kebaikan juga. Itu ideal. Kalaupun misalnya di dunia tidak bisa hasanah, jangan sampai di akhirat nggak dapat hasanah juga. Ya. Itu jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalaupun di dunia nggak bisa hasanah, jangan sampai di akhirat nggak bisa hasanah juga. Celaka itu namanya. Ya, idealnya memang di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Wa in quri'a bi rafi, kalau dibaca rafa,
Tanzilu, itu misalnya dibaca itu tanzilu, Tanzilul Azizir Rahim. Misalnya ada imam yang baca begitu, jangan langsung disalahin, dia punya ilmunya gitu. Ya, kita kan kadang-kadang kayaknya nggak sering yang saya dengar, salah ini imam bacanya, padahal ada dasarnya. Ya, apalagi yang menguasai qiraah sab'ah. Ya, wadduha bisa dibaca wadduhe, walaili juga saja, as-sholat bisa dibaca as-sholat. Ya, itu qiraah sab'ah. Ya, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, itu ada qiraah. Ya, ada dasarnya. Termasuk ini, kalau biasa kita dengar Tanzilal Azizir Rahim, kemudian tiba-tiba kedengaran ada yang baca Tanzilul Azizir Rahim. Wa in quri'a bi raf'i, kalau dibaca dengan rafa, yaitu tanzilu yakunu khabaran, maka dia menjadi khabar li mubtada'in mahzufin, bagi mubtada yang dibuang, fa takdiruhu, maka takdirnya hadzal Quran ini munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallah. Quran ini diturunkan kepadamu ya Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanzila atau tanzilu. Cuma kalau nggak tahu ilmunya jangan sembarangan baca. Jangan sembarangan baca. Ya. Yang masyhur di kita, itu kan bacaan imalah ketika ayat Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Majreha kan bacanya bukan majroha, bacanya majreha, itu masyhur. Ya, masyhur itu artinya udah maklum lah kita ini ketika ketemu ayat Bismillahi bacanya majreha wa mursaha, itu dibaca imalah. Ya. Al-Aziz, Al-Ghalib, Al-Muntaqim min Al-Asi. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghalib, Al-Muntaqim yang mengalahkan, yang melaksanakan min Al-Asi, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka yang tidak beriman kepada Allah nanti di akhirat akan berhadapan dengan Allah yang maha aziz, yang maha perkasa. Ya. Ar-Rahim lil muti'in, Ar-Rahim maha penyayang lil muti'in, bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada mereka yang taat kepada Allah. Sifat rahim Allah, penyayangnya Allah. Ya. Maka bagi mereka yang beriman kepada Allah, sehatnya yang membawa kebaikan, sakitnya juga membawa kebaikan. Ya, bagi mereka yang taat. Maka ketika sehat, sering ke masjid, sholat berjamaah. Ketika dia sakit, tidak bisa ke masjid, dia sholat di rumah, dihitung sholat di masjid. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi ke masjid karena sakit. Ya, itu namanya mukmin. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Ya, orang mukmin itu luar biasa. Ya, segala hal yang dilakukannya ketika diniatkan ibadah, diniatkan karena Allah, ya, maka ada pahalanya. Kita duduk di sini, niatkan ibadah, ada pahalanya. Selesai dari sini, kita bisa lakukan teh, kopi, ya, makan di situ. Niatnya karena Allah, ibadah, maka ada pahala. Silaturahim, ke rumah saudara, ke rumah teman, arisan bulanan, ya, dan lain sebagainya. Niatnya ibadah, ada pahalanya. Itu beruntungnya orang yang beriman. Makan tidak sekedar makan, ada doanya, ada syukurnya, rasa syukur kepada Allah. Masih bisa diberikan makan. Ya. Orang mukmin makan kan? Orang kafir makan enggak? Makan. Manusia makan? Makan. Binatang makan. Tapi beda antara makannya orang mukmin dengan non mukmin. Ya, ada doanya.
doanya. Kita sebelum makan tuh ada doanya, setelah makan juga ada doanya. Mensyukuri nikmat Allah. Ya kan kita baca tadi doanya itu, waja'alna syakirina li nikmatika musnina 'alaiha qabilina laha wa atimaha 'alaiha. Waja'alna syakirina li nikmatika, ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat harta, nikmat diberikan anak yang soleh, diberikan istri yang solehah, itu nikmat. Ya. Bisa adem rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warohmah, itu nikmat. Berapa banyak orang yang nggak bisa mendapatkan itu? Ya. Maka jangan sampai nikmat itu dicabut. Bagaimana caranya? Syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Faqra ya Muhammad hazal Quran, maka bacalah ya Muhammad Quran ini lil karina, terhadap orang-orang yang mengingkari, hatta yasma'u kalami, sampai mereka mendengar firman-firmanku, wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku. Ya. Tugas Rasul itu basyiron wa naziron. Basyiron itu apa? Memberi kabar gembira. Para Rasul kasih tahu itu umat-umatmu, ya, bahwa mereka yang taat kepada Allah akan diberikan surga. Ya, itu basyiron. Ya. Kiai-kiai, ulama-ulama, guru-guru, ya, itu kan pewaris para nabi kan, pewaris para rasul. Maka kata Nabi, rahmatullahi alal khulafai, mudah-mudahan rahmat Allah, ya, itu akan Allah sampaikan alal khulafai, kepada orang-orang yang ada di belakangku. Sahabat bertanya, ya Rasul, man khulafa'u, siapa orang-orang yang ada di belakangmu? Mereka itu yang ngajarin agama, para ulama, para kiai. Maka para ulama, para kiai adalah mereka yang didoakan Rasul mendapat rahmat Allah. Ya. Maka ada yang bilang tenang aja didoain Rasul, hidupnya pasti berkah. Ulama, kiai itu hidupnya pasti berkah. Dan kenapa harus diyakini itu? Rasul sudah menyatakan dalam hadisnya, dalam sabdanya, rahmatullah lil khulafai, orang yang di belakang kita. Ya. Termasuk di dalamnya tugas para kiai, tugas para guru adalah memberikan basyiran wa naziran. Ya, kasih tahu itu jamaah, kalau yang taat akan mendapatkan rahmat Allah, akan sudah disiapkan surga. Ya, wa naziran, kasih tahu juga itu jamaah, kalau dia tidak taat, ya, kalau nggak mau ibadah kepada Allah, ya, kalau nggak mau korban padahal dia mampu untuk melaksanakan kurban, ya, maka kasih tahu, ya, ancamannya. Yang tidak taat, ya, nanti akan disiksa. Jadi ada kabar gembira, ya, ada peringatan, ya. Dengan peringatan terus yang disampaikan. Nanti takut itu jamaah, ya, merangkap terus yang disampaikan. Sampaikan surganya juga, surganya juga sampaikan. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita. Kenikmatan itulah nanti yang akan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Lil muti'in. Wa yaji'u ilal insofi, dan mereka mendatangi, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, ya, untuk memberikan peringatan qauman ma unzira aba'uhum, terhadap satu kaum yang nenek moyang mereka tidak pernah diberikan peringatan.
Alamu ta'lil litanzil qila famati ma'undira linafi ailam tunzir aba'u al-aqrabuna litatawal mudatal fatra. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya ratusan tahun. Sehingga ada namanya masa patroh. Patroh itu masa yang tidak dikirim ke mereka itu utusan Rasul. Sehingga nenek moyang mereka itu tidak ada yang memberikan peringatan. Masa kosong. Ya, patroh itu masa kosong dan diutus Rasul di situ sampai ratusan tahun. Sehingga mereka lupa ya, kepada siapa harus menyembah, kepada siapa harus taat, mereka itu lupa, namanya patroh. Ya. Wakilah mabimana alladhi ailitun firaqam alladhi undirabi aba'uhum fahum ghafilun anil iman. Mereka ghafil, tersesat ya, anil iman dari beriman kepada Allah. Saking lamanya masa patroh ya, diturunkan Rasul kepada mereka, saking lamanya itu kosong mereka sehingga ghafil, tersesat ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Itu ayatnya. Wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak akan mengadab satu kaum hatta nab'atsa rasulan, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Maka masa patroh itu masa tidak ada rasul ya, sehingga mereka dimaafkan. Ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an litakhafi bihi al-qaum allati lam yakhufu, yang mereka tidak takut ya, tidak ada rasa takut kepada Allah ya, tidak ada keinginan untuk ibadah. Bahkan disebutkan ketika mereka keliling Ka'bah itu ya keliling doang, cuma muter-muter sambil tepuk tangan ya, bukan ibadah, keliling doang sambil tepuk tangan ya, yang mereka anggap itu sebagai ibadah. Li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Mereka tidak ya ghafil, mereka tersesat karena tidak tahu ya, dinan, nggak tahu agama, wala syariatan, juga tidak tahu syariat ya. Jadi dari zamannya Nabi Ismail ya sampai zamannya Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad kan garis keturunan itu dari Nabi Ismail ya, dari Nabi Ismail kemudian ke Nabi Muhammad ya, itu sampai disebut masa patroh ya, masa kosong ya, tidak ada Rasul di situ, sehingga mereka lupa lagi bagaimana harus beribadah kepada Allah ya. Maka diturunkan ayat ini, wala syariatan ya, mereka nggak tahu agama, nggak tahu juga syariat. Nah, yang tidak tahu agama, tidak tahu syariat, maka bagi mereka tidak ada siksa, tidak ada azab. Misalnya ada di mana itu, di hutan-hutan gitu, di pedalaman yang memang nggak pernah tersentuh oleh dakwah ya, oleh manusia, hidupnya di, bahkan dia nggak tahu gimana kemajuan teknologi ya. Indonesia ini kan hutannya banyak ya kan, hutannya banyak di Indonesia ini ya, dan banyak di antara mereka itu yang masih tinggal di pedalaman itu banyak ya, sehingga apa? Sehingga tidak masuk dakwah kepada mereka ya, nggak masuk bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana cara bersyariat yang benar, itu nggak masuk ya. Tapi bagi kita nih ya, yang tinggal di perkotaan, yang sudah mengenal agama, sudah mengenal syariat, maka sudah pasti ada kewajiban di dalamnya, seperti sholat ya. Kita nggak ada yang satu pun, tidak ada yang tidak tahu kita ini bahwa sholat itu wajib. Ada nggak yang nggak tahu sholat itu wajib? Ada, pasti tahu, ya kan? Masalah sholatnya atau tidaknya itu urusan belakangan kan. Tapi pasti
Setiap kita ini tahu bahwa sholat itu wajib. Itu namanya maklumun minad dini biddarurah. Sesuatu tentang dalam agama yang pasti orang itu udah tahu. Ya sholat, ya zakat, ya puasa Ramadan, ya haji, itu sudah masuk rukun Islam. Ya. Nah demikian hadirin sekalian, ya, kajian kita sampai ayat litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Insyaallah kita akan lanjutkan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الغم يا كاشف الغم يا من يهديه يغفر ويرحم. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمؤمنين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل حجنا وحجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور عالما ما في الصدور أخرجنا واخرج من الظلمات إلى النور. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.